Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wala rasulu ba'dah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma yanfa'uni bima 'allamtana wanfa'na fi 'ilmina wa zidna ilman. Amma ba'd. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mempertemukan kita di kesempatan yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bulan ini sebagai bulan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Huda linnas, sebagai petunjuk. Petunjuk di sini sebagai petunjuk manusia secara umum. Jadi baik dia muslim ataupun kafir, ketika dia kembali kepada Al-Quran, dia akan mendapatkan petunjuk. Di bulan yang mulia ini pun para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, Rasul sallallahu alaihi salatu wassalam, bahkan para ulama-ulama salaf, dalam hal ini salafus soleh, banyak menghabiskan waktunya hanya untuk membaca Al-Quran, tidak untuk yang lainnya. Kita akan melihat beberapa potret ulama salaf, tabi'in, bahkan Imam kita Syafi'i rahimahullah. Ini di dalam buku Syiar A'lam An-Nubala, karyanya Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Uthman Az-Zahabi. Ini cetakan Muassasah Risalah. Kita akan lihat seperti apa potret mereka ketika mereka berada di bulan Ramadan. Setelah itu kita akan bacakan beberapa hadis mengenai keutamaan atau apa sih keunggulannya atau keistimewaannya membaca Al-Quran. Kita mulai yang pertama, ini di halaman 51 di jilid keempat, ya. An Ibrahim, ini Ibrahim An-Nakhai, ini bercerita tentang seorang ulama besar di tabi'in, namanya Aswad bin Yazid, yang meninggal di tahun 74 atau 75 Hijriyah di Kufah, ya. Apa kata Ibrahim An-Nakhai? Qala kana al-Aswad yakhtimul Qur'ana fi Ramadan fi kulli lailatain. Jadi Aswad ini biasanya, ya, berarti sering dilakukan, menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini setiap 2 hari atau 2 malam sekali. Wa kana yanamu bainal maghrib wal isya. Jadi istirahatnya Aswad bin Yazid ini hanya antara maghrib dan isya. Ini istirahat di sini beliau. Berarti sepanjang hari ini beliau membaca Al-Quran. Wa kana yakhtimul Quran fi ghairi Ramadan fi kulli 6 layalin. Adapun di luar Ramadan, maka beliau menghatamkannya setiap 6 hari sekali. Kita beranjak ke imam kita
Asy-Syafi'i rahimahullah, ini masih di dalam kitab Syiar A'lamun Nubala, ini jilid ke-10 ya, ini cetakan Muassasah Risalah. Kita bacakan di sini. Kana Syafi'i, ya, biasanya Imam Syafi'i yakhtimul Qur'ana fi syahri Ramadan sittina khatmah. Bayangkan, Imam Syafi'i menghatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Wa hadha bima'na maratain fil yaum. Berarti sehari ini 2 kali. Dan dari Ibnu Abi Hatim diriwayatkan fazada, ini penambahan dari Ibnu Abi Hatim, kullu dzalika fis shalah. Dan ini semua dihatamkan di waktu sholat. Kita bisa bayangkan betapa panjangnya sholatnya Imam Syafi'i kalau dalam sehari 2 kali hatam Al-Quran. Dan ini bukan sesuatu yang mustahil ya, ketika kita membaca Al-Quran, kita punya target. Jadi bukan hanya dalam masalah dunia kita punya target. Kalau di bulan Ramadan ini kita tidak punya target untuk menghatamkan Al-Quran, maka di bulan apa lagi kita akan menghatamkannya. Yang terakhir ini ada seorang imam di dalam hadis atau muhaddits ya, di daerah Syam. Beliau seorang penulis atau muallif Tarikh ad-Dimashq, jadi sejarah Damaskus. Namanya Ibnu Asyakir. Ya, ini anaknya namanya Qasim. Di halaman 562, qala Qasim ibnuhu, ya. Ini Qasim anaknya berkata, wa kana muwadziban ala salatil jamaah wa tilawatil Qur'an. Jadi Imam Ibnu Asyakir ini mewajibkan diri untuk salat jamaah dan juga membaca Al-Qur'an. Yakhtimu kulla jum'ah. Ini kalau di luar Ramadan, setiap Jumat hatam. Wa yakhtimu fi Ramadan kulla yaum. Di Ramadan dihatamkan setiap hari. Ini potret ulama salaf kita di masa lalu. Dan ini bukan sesuatu yang mustahil ya. Di beberapa daerah di Indonesia ada, saya pernah mengikuti yang namanya simaan. Simaan ini bahkan saya pernah mengikutinya. Membaca Al-Quran mulai dari ba'da subuh, itu nanti selesainya ba'dal asar, jam 4, jam setengah 5. Memang Rasul SAW mengatakan bahwasanya jika kita membaca kurang dari seminggu atau 3 hari tidak akan memahami, tapi bukan berarti tidak mendapat pahala. Jadi tidak bertentangan antara menghatamkan setiap hari ya dengan pemahaman. Pemahaman ini kita perlu tadabbur, perlu memikirkan. Afala yatadabbarunal Qur'an, ini kita pikirkan ya. Afala ya'qilun, kita renungkan Al-Qur'an ini. Tetapi di bulan Ramadan ini para ulama salaf berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Qur'an. Insyaallah kita akan bacakan beberapa hadis mengenai keutamaan Al-Qur'an ya. Insyaallah para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sudah sering mendengar. Yang pertama, ini hadis yang diriwayatkan dari Abi Umamah radhiyallahu an, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Al-Quran ini akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya, yang sering membacanya. Ya. Jadi kita faham ataupun tidak, Al-Quran ini punya keutamaan untuk dihatamkan. Apalagi yang dia faham, tentu keutamaannya berbeda dengan yang sekedar membaca. Tapi membaca saja tanpa kita fahami, kita pun akan mendapatkan pahala. Di hadis lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wa 'anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu an qol, dari sahabat yang mulia Nawas bin Sam'an radhiyallahu an,
Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya ini pernah berkata, yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'ani wa ahlihi alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya. Taqdumuhu suratul Baqarah wa Al-Imran tuhajjani an sahibihima, rawahu Muslim. Jadi Nawas bin Sam'an ini pernah mendengar bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat nanti dihadapkan Al-Qur'an ya dan orang-orang yang mengamalkannya sewaktu di dunia. Mengamalkan di sini yang pertama jelas dibaca, yang kedua mentadaburinya sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajmain dan juga para ulama salaf kita ya. Surat Al-Baqarah, Al-Imran ini akan berada di depan menjadi pembela bagi orang yang mengamalkannya. Jadi kalau kita bisa menghatamkan atau menghafal Al-Baqarah atau Al-Imran atau bahkan secara keseluruhan Al-Quran, ini merupakan amalan yang mulia. Dan Al-Quran ini kitab suci yang paling mudah untuk dihafal. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, walaqad yassarnal Qur'an lidzikr fahal mim muddakir. Al-Quran sudah dimudahkan untuk dihafal. Nah, masalahnya kita mau nggak untuk menghafalnya? Ya. Dalam hadis lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wa an Utsman bin Affan radhiyallahu an qol, ini sering kita dengarkan hadis ini dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu an, Utsman Dzunurain ya, yang mempunyai dua cahaya mata. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, rawahul Bukhari. Sebaik-baik kalian ini adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'a safaratil kiramil bararah, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatatta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran, muttafaqun alaih. Jadi dari ibunda kita tercinta Aisyah radhiyallahu an, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca Quran dengan baik, artinya dengan tartil, dengan tajwid, dia memahami maknanya, dia tadaburi isinya, ma'akiramil bararah, dia akan bersama dengan para malaikat yang mulia, ya, yang mana malaikat ini menghantarkan risalah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang membacanya kesulitan dalam mengucapkan hurufnya, dalam tajwidnya, maka baginya dia mendapat 2 pahala. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para jamaah rahimakumullah, hadis berikutnya yang akan kita bacakan ini adalah perumpamaan orang yang membaca Al-Quran. An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an, dari Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalul mu'min alladhi yaqri'ul Qur'ana mathalul utrujah. Jadi seorang mukmin yang dia membaca Al-Qur'an ini seperti utrujah. Rihahuha thayyib wa ta'muha thayyib. Baunya harum dan rasanya juga harum. Tadi saya sempat searching ya, utrujah. Jadi para jamaah kalau mau tahu utrujah itu bentuknya seperti ini ya. Ini utrujah. Mungkin nanti bisa di searching sendiri, ini utrujah. Wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathalit tamar. Adapun seorang mukmin yang dia tidak membaca Al-Qur'an, dia seperti tamar. Tamar ini kurma, ya. La rihalaha wa ta'muha hulwun. Kurma ini tidak punya bau ya, tapi rasanya manis. Wa mathalul munafiq alladhi yaqra'ul Qur'an kamathali rayhanah. Adapun seorang munafik yang dia membaca Al-Qur'an, maka
dia seperti raihanah. Raihanah itu bentuknya seperti ini, ya. Ini kalau di kita semacam kemangi atau mungkin basil, ya. Kalau pernah tahu basil, bentuknya seperti ini. Rihuha thayyib wa ta'muha murrun. Baunya harum. Raihan ini sesuatu yang harum. Wa ta'muha murrun. Rasanya pahit, ya. Wa mathalu munafiq alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathalil handzalah. Dan orang munafik yang dia enggak baca Al-Qur'an, ini seperti handzalah. Laisa laha rihun wa ta'muha murrun, muttafaqun alaih. Ya, baunya enggak ada dan rasanya pahit. Nah, ini handzalah. Seperti ini, ya, muttafaqun alaih. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beberapa hadis akan kita bacakan, kita tidak bacakan semua. Ini cukup banyak hadis-hadisnya. Kita akan bacakan 2 hadis lagi, setelah itu kita tutup, ya. Anil Barra bin Azib radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat yang mulia Barra bin Azib radhiyallahu anhuma qala, berkata Rasul sallallahu alaihi salatu wassalam, ini Barra bin Azib menceritakan, kana rajulun yaqra'u suratul kahfi. Jadi ada seseorang yang membaca surat Al-Kahfi. Ini terjadi di masanya sahabat radhiyallahu anhum ajmain, dan Rasulullah SAW masih hidup ketika itu. Wa indahu farasun marbutun bisyatonaini. Ya, jadi faras itu kuda, ya, yang ditambatkan dengan jadi kuda itu kalau misalnya lagi diam itu kan ditambatkan pakai tali, ya. Fataghashathu sahabatun faja'alat tadnu. Ya, ketika baca surat Al-Kahfi, kudanya ditambatkan, lalu tiba-tiba ada awan datang, ya, memayunginya atau menaunginya dan turun mendekatinya. Wa ja'ala farasuhu yanfiru minha. Kudanya ini lari karena ketakutan. Falamma asbaha atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika pagi atau keesokan harinya datanglah Rasul sallallahu alaihi wasallam, fadzakara dzalika lahu faqal, diceritakanlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Barra bin Azib bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tilkas sakinah tanazzalat lil Qur'an, muttafaqun alaih. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Itulah as-sakinah, ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala yang turun karena bacaan Al-Qur'an. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Taib, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hadis terakhir ini kita bacakan satu hadis an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Jadi siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan diberikan pahala 1 kebaikan digandakan menjadi 10 kali lipat. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Nah, jadi 1 kebaikan tadi kita sebutkan, dia akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf. Walakin, tetapi, alifun harfun, alif ini 1 huruf, walamun harfun, lam ini 1 huruf, wa mimun harfun, dan mim ini 1 huruf. Jadi ketika kita baca alif lam mim, ini sudah 30 pahala kita. Ini menunjukkan kalau pahala ini ada hitungannya. Rawahu Tirmidzi wa qala hadits hasan sahih. Ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan hadis ini adalah hasan sahih. Itu beberapa hadis keutamaan jika kita membaca Al-Qur'an. Semoga dengan kita mendengar kisahnya para salaf, ya, para tabi'in, bahkan imam kita Syafi'i rahimahullah, juga tentunya hadis-hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa menambah semangat kita untuk menghatamkan Al-Qur'an di bulan yang mulia ini. Sekali lagi, ini adalah bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya,
bulan di mana tidak diturunkan kecuali kepada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita ketahui bahwasanya di dalamnya ada satu bulan yang mana kalau kita beribadah di dalamnya kita akan mendapatkan pahala 1000 bulan. Jadi kalau umur kita sampai 60 atau 80 kurang lebih, mungkin ini baru tercapai. Ya, kita hitung aja 1000 bulan berapa tahun, dan kita kalikan sekarang usia kita berapa. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersemangat untuk menghatamkan Al-Qur'an di bulan yang mulia ini, di sela-sela waktu kita, ya. Al-Qur'an ini benar-benar kitab yang mulia, benar-benar mukjizat. Tidak ada kitab di dunia ini yang bisa dihafal kecuali Al-Qur'an, ya. Sebagaimana kitab-kitab agama lain, saya belum pernah mendengar ada seorang ulama mereka menghafalkan Injilnya, menghafalkan Tauratnya, Zaburnya, ya, ataupun kitab-kitab lainnya. Hanya Al-Quran, kitab yang benar-benar bisa dihafal, bahkan oleh seorang anak, ya anak-anak usia 7 tahun, 8 tahun, sebagaimana Imam kita Syafi'i rahimahullah, ya, ini menghafal Al-Quran ketika mereka masih usia belia. Itu yang bisa kita sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa menghatamkan Al-Quran, membacanya, mentadaburinya, dan mengamalkannya, terutama di bulan Ramadan ini dan juga di luar bulan Ramadan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.